Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aldi Sefta ingin membahas film tentang Joker. Joker itu film yang baru-baru ini ya gitu ya. Berbeda dengan film-film lainnya. Joker menceritakan tentang pertumbuhan kepribadian yang tidak sehat. Kepribadian psikopat. Kepribadian psikopat itu mereka itu harus apa ya? Karena lingkungan, mereka dibentuk oleh lingkungan, karena lingkungannya yang keras, ya kan? Lingkungan saling mengintimidasi, ternyata yang punya power itu kalau orang ya lama-lama diinjak, diintimidasi, jangan salah nanti akan gelap mata dan membuat kegaduhan. Seperti yang Joker bilang, orang yang baik adalah orang yang melupakan masa lalu dan sakit hatinya, tapi masih dipendam sakit hatinya gitu kan. Kalau punya pistol, misalkan kamu mau bunuh siapa, kalau dalam psikopat checklist kamu mau bunuh si A, si B, si C, si D. Nah itu udah kepribadian psikopat sadistis gitu. Jadi ada kepribadian sadistis dan masokis. Kenapa sih disebut psikopat? Psikopat nggak punya motif gitu kan. Dia melakukan kesakitan, melakukan menyakiti orang itu dengan menyakiti orang itu untuk kesenangannya, untuk merasakan power gitu. Gua bisa gitu nyakitin lo. Gitu. Melakukan teror gitu kan. Memang seperti itu kalau kepribadian psikopat itu seperti itu. Psikopat kepribadiannya ya ada di sekitar kita, jangan salah gitu kan. Kepribadian di sekitar kita gitu kan. Jadi orang yang tidak sehat itu dia melakukan stimulasi dan respon dengan tidak benar, tidak menyukai aturan, terus tidak menyukai moral, tidak menyukai ya saling mengganggu, senangnya mengganggu. Emang seperti itu, psikopat itu seperti itu, dan mereka melakukan dengan segala cara. Segala cara maksudnya di sini mereka manipulatif gitu kan, manipulatif, senang sekali menipu gitu kan. Jadi mereka merasa saya bisa mengontrol orang itu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kepribadian psikopat. Kalau udah kayak gitu, harus kemanakah cara menyembuhkannya? Psikopat adalah bentuk kepribadian. Jadi kepribadian itu tidak bisa diubah dengan cara misalkan melalui sistem saraf pusat, hormon atas gitu kan. Hormon misalkan lobus frontal gitu kan, lobus frontalnya itu udah rusak. Kepribadian psikopat itu sama seperti apa ya, seperti orang tapi berbentuk hewan gitu. Mereka sadistis dan kejam. Mereka melakukan kekejamannya itu ditonton untuk apa ya, untuk mendapatkan penghormatan segan dengan orang tersebut. Ini bisa terjadi sih pada semua orang, pada siapapun orang. Senang mengintimidasi yang kecil, biasanya yang lemah, yang terlihat lemah itu akan diintimidasi oleh mereka. Mereka bisa mengukur kekuatan orang tersebut, kelebihan orang tersebut, kekurangan orang tersebut. Jadi apa yang harus dilakukan kalau bertemu orang dengan kepribadian psikopat? Lebih baik menjauh. Karena kita nggak tahu mereka itu punya pikiran seperti apa gitu kan. Mereka nggak tanggung-tanggung, bisa suicide, bisa apa ya, melakukan bom bunuh diri gitu kan, melakukan apa ya, pelemparan gitu kan, melakukan kekejaman, melakukan kekerasan gitu kan, melakukan melukai gitu kan. Dan memang mereka nggak punya moral, moralnya rendah. Sekarang psikopat dengan perilaku gaya pacaran.
apalagi pacaran dengan di era milenial ini, yang mana semua orang itu kemarin itu di podcastnya Bung Deddy Kobuzer itu tentang Cinta Laura dan Nadiem Makarim gitu kan, ada sebuah penelitian kecil gitu kan, dimana orang merasa tertarik dengan apa ya, dengan baju-baju, dengan fetisisme gitu kan, dengan apa ya, tingkah laku, dengan body gitu kan, dengan badan. Padahal itu yang membuat kebobrokan moral. Di sini kebobrokan moralnya karena mereka nggak tahu apa sih arti cinta, itu hanya berhubungan seks gitu kan. Jadi apa ya, yang mau dicoba di sini yaitu mereka melakukan apa ya, metode balik gitu kan, atau melakukan pembuktian terbalik. Itu cara mereka melakukan cara-caranya, misalkan menggait masyarakat gitu kan, karena mereka punya otoritas tersendiri gitu kan, otoritas lingkungan gitu kan, otoritas yang membuat haus akan penghormatan. Padahal enggak, harusnya mereka melayani masyarakat, tidak membuat kegaduhan, terus nyaman saja gitu kan harusnya. Tapi sekarang itu tidak begitu itu ya. Misalkan seperti apa ya, seperti orang yang berpura-pura. Saya tahu gitu kan bahwa orang ini emang misalkan orangnya dari geng motor, terus bercampur dengan orang lain gitu kan, terus banyak berteman dengan kriminalitas. Itu bisa disebut dengan apa? Psikopat kriminal atau apa? Kriminal psikopat. Jangan salah, orang sekarang itu melakukan kekerasan juga atas nama agama, yang bisa disebut radikalisme. Dari radikalisme mereka membawa ormas-ormas gitu kan, mereka membawa jadi pereksekusi yang mereka lakukan. Mereka itu memang apa ya, saya melihat orang tersebut itu memiliki jalan pikiran yang berbeda dari lainnya, dan mereka pendendam itu ya orangnya sadistis gitu kan, sadistis, membawa-bawa nama institusi, membawa-bawa nama yang tidak ada hubungannya, dan mereka manipulatif sih sebenarnya. Itu yang membuat pertama satu kegaduhan sosial. Mereka menggunakan komunikasi verbal dengan cara yang tidak bermoral, melakukan apa ya, bullying. Jadi mereka itu pengen merasakan the power gitu kan, power or push gitu kan. Orang yang lemah gini ya memang harusnya yang lemah, sasarannya tuh orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang mengalami difabel, orang yang mengalami, mereka itu sasarannya tuh orang-orang lemah gitu. Mereka tidak menginginkan apa ya, tidak menginginkan sebuah motif. Banyak sih film-film yang akan selain Joker juga ada kalau di London itu Jack the Ripper gitu kan, American Psycho, Christian Bale. Terus kalau The Saw itu bukan, itu emang pembunuhan sadis. Mereka itu ya mereka memang apa ya, punya kesadisan tersendiri gitu kan, dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang mereka tidak ada hubungannya gitu kan.
Justru ini yang akan merasakan kepuasan bagi mereka. Kepuasan ini seperti yang melakukannya itu sadistis, dan yang yang menerimanya itu masokis gitu kan. Senang di apa ya? Senang di eh, mendapat mendapat senang mendapat kesakitan gitu kan, masokis. Ya mengerikan sekali kalau misalkan berteman dengan orang yang dengan kepribadian psikopat. Jadi di situ kepribadian psikopat kamu bisa lihat aja. Psikopat nggak tentu dengan apa ya, kecenderungan nggak tentu berhubungan dengan kriminal, pembunuh berdarah dingin, tapi juga cenderung dengan apa ya, mengintimidasi sosial gitu kan, mengintimidasi secara sosial. Terus mereka memang ya mereka memang seperti itu, dan mereka akan melakukannya lagi gitu kan. Kalau belum puas mereka akan melakukannya lagi. Nah di situ makanya harus dihentikan. Oke, selamat siang. Seperti itu laporan saya tentang review film Joker dan film Joker tentang psikopat, kepribadian psikopat. Di situ kamu bisa lihat perubahan-perubahan kepribadiannya yang tidak sehatnya seperti apa. Gitu. Terima kasih.